Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Aprianto. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint presentasi mengenai peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dalam membangun identitas nasional. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada manfaat penulisan, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masuk ke latar belakang, setiap negara merdeka membutuhkan identitas nasional untuk menjaga eksistensi kewibawaan dan persatuan bangsanya. Identitas ini mencerminkan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Bagi Indonesia, jati diri bangsa tercermin dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan bangsa. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia tidak berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi pemersatu beragam suku, budaya, dan agama di Nusantara. Bahasa ini memainkan peran penting dalam sektor pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik, sehingga mendukung pembangunan nasional. Namun, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru yang mempengaruhi peran bangsa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan integrasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam dan komitmen bersama diperlukan untuk menjaga keberlanjutan peran bahasa Indonesia dalam memperkuat persatuan bangsa dan mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa peran bahasa Indonesia dalam mendukung pembangunan bangsa. Yang kedua ada apa permasalahan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Dan yang ketiga bagaimana solusi mengenai permasalahan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu di tengah keragaman suku, budaya, dan bahasa di Indonesia. Ini penting untuk menyadari kekuatan bahasa dalam membangun identitas nasional dan menjadi rujukan bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks bahasa Indonesia, jati diri bangsa, dan integritas nasional. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu nomor satu, apa peran bahasa Indonesia dalam mendukung pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Menjaga kelestarian dan kemurnian bangsa bahasa Indonesia memerlukan upaya dari banyak pihak. Salah satu contoh upaya menjaga kemurnian bahasa adalah dengan penulisan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia dalam buku yang berjudul Panduan Ejaan Umum Bahasa Indonesia Universal atau PEUBI. Panduan Ejaan Umum Bahasa Indonesia Universal dapat digunakan sebagai pedoman komunikasi penggunaan bahasa Indonesia yang benar untuk kegiatan interaktif, termasuk komunikasi langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada pembahasan nomor 2, apa permasalahan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa adalah identitas dan pemersatu bangsa, termasuk bahasa Indonesia yang menyatukan keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Namun, peran bahasa Indonesia sebagai identitas nasional mulai mengalami pergeseran. Penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin mendominasi tempat umum seperti pusat pembelanjaan, hotel, dan restoran. Hal ini diperparah oleh kecenderungan masyarakat menganggap penggunaan kata asing seperti on the way lebih bergengsi, yang beresiko membenarkan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa perlu dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan agar tetap berfungsi sebagai alat komunikasi modern yang membedakan bangsa Indonesia di dunia. Selain itu, sastra Indonesia juga merupakan bagian penting dari jati diri bangsa karena mencerminkan nilai-nilai, pengalaman, dan kehidupan masyarakat. Sastra tidak hanya melestarikan budaya nasional, tetapi juga memperkuat identitas bangsa. Selain bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra daerah juga menjadi lambang jati diri suku bangsa. Pelestarian bahasa dan sastra daerah penting untuk menunjukkan kebanggaan dan identitas lokal di tengah keberagaman bangsa. Oleh karena itu, upaya melestarikan dan meningkatkan kualitas bahasa Indonesia dan daerah perlu terus dilakukan agar keduanya tetap menjadi simbol identitas bangsa dan kedaulatan negara. Selanjutnya ada pembahasan nomor 3, apa solusi mengenai permasalahan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Pengaruh bahasa asing menjadi salah satu penyebab peralihan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Meski demikian, bahasa Indonesia tetap memiliki penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengembangkan nasionalisme
yang mencakup cinta tanah air dan bahasa Indonesia sebagai integral. Nasionalisme berfungsi sebagai katalis kebangkitan budaya, memperkuat identitas bangsa, dan menjaga Indonesia tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Solusi lainnya adalah melalui pendidikan yang berperan besar dalam membentuk jati diri bangsa. Mata pelajaran bahasa Indonesia perlu dikenalkan sejak dini di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kebijakan seperti Surat Keputusan Dikti Nomor 43 Tahun 2006 menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib untuk membekali mahasiswa dengan sikap positif dan kemampuan berbahasa yang baik dalam konteks ilmu, teknologi, seni, dan profesi. Meskipun belajar bahasa asing penting untuk menghadapi globalisasi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus tetap menjadi prioritas sebagai bahasa nasional dan simbol kebanggaan negara. Selanjutnya ada kesimpulan. Bahasa Indonesia adalah simbol identitas nasional yang menyatukan keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia, serta berperan penting dalam pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik. Meski diajarkan sejak dini, bahasa Indonesia menghadapi tantangan dari pengaruh bahasa asing dan bahasa gaul yang dapat mengancam eksistensinya. Untuk menjaga peran bahasa Indonesia, diperlukan penguatan nasionalisme, pendidikan yang menekankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya bahasa sebagai jati diri bangsa. Upaya ini penting untuk memastikan bahasa Indonesia tetap menjadi simbol kebanggaan dan kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.